Delapan kakek di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena kasus ruda paksa. Satu pelaku ketua RT yang juga tetangga korban melakukan kekerasan seksual hingga korban bocah perempuan 9 tahun mengalami trauma berat. Sungguh tragis nasib yang dialami bocah perempuan berinisial AA yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar di Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bocah perempuan ini menjadi korban kebejatan 8 orang kakek-kakek yang masih tetangganya sendiri. Bahkan salah satu pelaku merupakan oknum ketua RT di lingkungan tersebut. Korban pertama kali mengalami tindakan asusila 2 tahun lalu oleh seorang kakek yang masih tetangganya sendiri. Saat itu korban masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Tindakan tak senonoh terus berlanjut dengan pelaku yang berbeda termasuk oknum ketua RT di lingkungan tempat tinggal korban. Rata-rata para pelaku berusia 48 sampai 60 tahun. Ya, kita keinginan untuk dari pihak yang berwajib minta tolonglah. Kasus ini tolong maksudnya dipercepat lah. Soalnya pelakunya semua sudah pada kabur. Baru berapa yang ditangkap? Baru 2 orang. Saat ini korban ini traumanya dia seperti apa nih? Traumanya sudah terlalu berlebihan, maksudnya dia sampai kejang-kejang. Kejang-kejangnya itu bukan sebentar, sampai kadang sampai 1-2 jam gitu. Untuk kasus pencabulan anak tersebut sudah ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Bau-Bau. Dan untuk tersangka yang telah ditetapkan oleh Satreskrim Polres Bau-Bau ada 2 orang. Sedangkan pengakuan dari korban berjumlah 8 orang. Hingga kini polisi telah memeriksa 8 saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Polisi juga masih melakukan pencarian terhadap 6 pelaku yang masih buron. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pemuda pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap polisi Polres Pangkal Pinang. 3 anak disabilitas menjadi korban tersangka yang ternyata seorang residivis dalam kasus yang sama. AR, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, hanya bisa duduk di kursi roda saat dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang. Tersangka terpaksa ditembak di 2 kakinya lantaran melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Ia ditangkap usai melakukan pencabulan terhadap anak disabilitas dengan usia di bawah 10 tahun. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata telah mengincar 5 orang anak, 2 lainnya gagal. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku melakukan aksi bejatnya setelah sebelumnya meminta bantuan korban mencari kucing yang hilang. Beranjak dari situ kami melakukan olah TKP dan menganalisa dan didapat dengan bukti-bukti yang minim terhadap identitas pelaku. Yang bersangkutan itu korban itu saat itu sedang main bersama temannya di sore hari, kemudian datang orang tak dikenal membawa anak korban yang disabilitas dengan iming-iming mencari kucing yang hilang. Saat itu orang tuanya disampaikan oleh temannya dan mencarilah anak korban. Saat ditemukan, anak korban pulang dengan keadaan sudah berdarah. Pelaku ternyata merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama dan menjalani pidana 2 tahun penjara pada tahun 2014 lalu. Pelaku kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang dan terancam 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan 2 anaknya tewas di rumah di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah korban di TPU Rorotan. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman ibu dan kedua anaknya yang ditemukan tewas diduga keracunan di rumah kontrakannya di Jalan Warakas 9, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Permudahlah. Ya Allah. Ketiga jenazah satu keluarga ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Para korban dikenal orang yang baik dan banyak saudara yang mengiringi pemakaman korban. Ditanya masih simpang siur ya Pak, jadi kita belum jelas apa sih karena kematiannya itu karena apa gitu kan.
banyak versi ini itu gitu. Jadi masih simpang siur, Mas. Makanya ini masih hasil otopsi masih nunggu 5 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian para korban yang ditemukan dengan mulut berbusa dan kulit melepuh. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah ini. Saat dibakar warga, gelembung gas mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan titik gelembung gas sehingga tidak didekati oleh warga. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Dari Aceh, Absyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta warga tak perlu khawatir terhadap virus super flu. Meski terjadi peningkatan kasus, namun super flu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan super flu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut super flu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Super flu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan.